di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Moga-moga sehat semuanya ya. Kami doakan seluruh penonton yang sedang menonton Pesantren Jolali sehat. Dan moga-moga dengan kesehatan itu kita bisa berkarya lebih hebat ya dalam kehidupan yang sementara ini. Al-hayatul faniyah. Moga-moga Allah seberangkan kita. Selamat menempuh kehidupan sementara yang penuh intrik ini, penuh dengan cobaan, penuh musibah, penuh fitnah, menuju kehidupan al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi, yang kita tidak mati-mati lagi. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Kita bahas yang viral ya, tentang kritik keras dari senior PDIP Panda Nababan mengomentari niat atau pandangan atau usulan supaya Gibran Raka Buming Raka itu menjadi maju dalam Pilpres 2024 sebagai wakil presiden, calon wakil presiden dari Prabowo. Ya, pokoknya majulah untuk level politik yang lebih tinggi. Dan kata Nababa itu anak itu masih ingusan, perlu belajar politik lebih jauh. Ya, perlu jam terbang. Menanggapi kritikan sebagai anak ingusan di dunia politik, meskipun sekarang sudah jadi wali kota yang di wali kota Solo tanggal 21 Februari dilantiknya itu tahun 2021 kalau tidak salah. Itu dia bagus juga jawabannya. Terima kasih katanya atas masukannya. Memang saya perlu belajar. Ya, ini ada peristiwa yang menarik ya, bukan semata-mata soal muda ya. Dulu Soekarno itu muda, tapi sejak awal dia concern di bidang politik dan mencurahkan pikiran-pikirannya untuk kemajuan bangsa. Begitu juga Muhammad Hatta sejak muda, itu menuliskan pikirannya, membaca, ya bagaimana melawan ketidakadilan dalam struktur dunia, kolonialisme, imperialisme dan lain-lain. Jadi ada pemikiran besar ya, yang mendahului orang itu mencapai posisi-posisi politik. Pelajaran kita dalam sejarah politik Indonesia modern di masa lalu. Jadi tidak ujuk-ujuk karena ayahnya misalnya presiden, terus menantu presiden itu juga wali kota Medan misalnya,
terus apalagi di MK itu ketuanya adalah juga adik ipar presiden, terus dia punya bapak presiden, terus serta merta dengan mudah ya ingin jadi pemimpin yang lebih tinggi tanpa pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak kita kenal. Pemikiran-pemikiran dari Gibran itu apa. Beda dengan Anies Baswedan ya, dia bisa bicara tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang persatuan, tentang ketuhanan, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah khatam kira-kira ya. Konsep-konsep itu dan keberpihakan itu sudah ditunjukkan ketika Anies Baswedan jadi gubernur DKI selama 5 tahun. Dan prestasinya sudah nyata, gitu. Kepemimpinannya sudah teruji, integritasnya terutama sudah teruji saat dia ditawari untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden, calon wakil presiden menghadapi Jokowi. Saat itu Anies Baswedan masih menjadi gubernur, dia menolak tawaran untuk naik ke level yang lebih tinggi demi memenuhi janji-janjinya. Nah itu sebuah integritas, memenuhi janji politik di saat kampanye ingin menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur 5 tahun meskipun ada tawaran yang menggiurkan. Beda dengan ayahnya Gibran, 2,5 tahun menjadi gubernur DKI, ada tawaran dari Megawati untuk mencalonkan menjadi presiden, dia tinggalkan tanggung jawabnya itu sebagai gubernur baru 2,5 tahun, baru setengah jalan sudah dia tinggalkan amanah yang sudah diberikan kepada rakyat untuk dia loncat untuk sesuatu kepentingan yang lebih tinggi menjadi calon presiden. Cacat integritas sudah dimulai oleh calon presiden saat dia menjadi gubernur, dia lari dari tanggung jawab. Itulah Joko Widodo ya. Jadi yang diperlukan untuk mencapai level kepemimpinan yang tinggi, hemat saya itu bukanlah bagaimana karena inspirasi ayah, saudara dan lain-lain itu menjabat jabatan politik tertentu sehingga orang menyimpulkan mereka sedang membangun dinasti politik. Tapi yang diperlukan adalah bukan dinasti politik, tapi ada dinasti pemikiran bangsa. Satu usaha untuk memajukan bangsa, rakyat yang berjuta-juta ini dengan konsep-konsep yang harusnya dimarketkan dulu, dijual dulu kepada bangsanya, kepada publik ya, sehingga kita tahu si A itu memang layak menjadi presiden karena pikirannya seperti ini. Tapi kita tidak mengenal pikiran-pikiran dari Gibran Rakabuming Raka. Kita tidak mengenal dia bicara tentang keadilan. Kita tidak mengenal dia bicara tentang visi Indonesia ke depan. Dan dia tidak memiliki track record yang cukup meyakinkan. Yang diperlukan adalah selain kepemimpinan, jam terbang, juga integritas dan prestasi di dalam rekam jejak seseorang dalam dunia politik. Dan itu tidak dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu dalam perspektif inilah kita bisa mengerti ketika Panda Nababan mengatakan bahwa Gibran haruslah belajar dulu, masih ingusan di dunia politik, perlu ya integritasnya diperbaiki dan perlu prestasinya ditingkatkan. Saya setuju pada titik tertentu dengan Panda Nababan senior PDIP. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.